Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kang Aji Solihin Nur Sidik. Saya lagi berada di antara Gunung Sawal, sebelah kiri saya dan depan saya itu masih Gunung Sawal. Di sebelah kanan ini Gunung Bangka. Jadi di celah antara Gunung Bangka dan Gunung Sawal itu yang di depan saya itu dulu itu ada bekas pertambangan timah. Makanya kalau saya main ke sana itu istilahnya ke Curug Lobang Timah di namanya kayak gitu. Kalau ini nama kampungnya Kampung Gintung. Kampung Gintung, desanya Desa Sukamaju. Kita bisa nyampe ke sini melalui Bojong Jengkol, bisa kalau dari Indihiyang, terus melalui Sukahaji juga bisa. Nah, ini aliran sungai yang dari Gunung Sawal Lobang Timah. Karena dari Gunung Sawal itu ya termasuk banyak sih aliran-aliran sungainya yang masih jernih, bisa buat main untuk berendam di sini ke lokasi Lobang Timah. Tapi ini saya lagi berada bukan di Lobang Timahnya, di Kampung Gintung. Kampung Gintung, Desa Sukamaju. Di bawah sana tuh ya banyak juga yang pada main karena ada dam, bendungan gitu. Jadi banyak yang pesepeda atau yang pakai motor juga banyak yang main ke sini. Lumayan luas ini pesawahan di antara undakan-undakan tanah di kaki Gunung Sawal dan Gunung Bangka. Kebanyakan di sini sawah ya, yang garapnya garap pesawahan, tapi ada juga kolam ikan gitu. Berhubung hutan di Gunung Sawal itu ya cukup terjaga gitu, karena masih ada kucing besar, istilahnya kalau Sunda meong congkok. Jadi walaupun kita ada kolam ikan, itu aman-aman saja dari pemangsa ikan tuh yang bernama lingsang. Kalau orang Sunda bilangnya sero gitu. Jadi binatang sero tuh mungkin karena ya ada pemangsanya lagi gitu. Jadi di sini ya aman-aman saja walaupun mempunyai kolam ikan itu. Tidak seperti di perkampungan. Kalau ini kan masuknya ke Kabupaten Ciamis. Kalau di Kabupaten Tasik walaupun ada yang aman, cuma di hutan itu mungkin penjaga hutannya sudah banyakan ya gaib lah. Kalau di sini benar-benar ada gitu, benar-benar ada meong congkok segala macamnya tuh. Jadi kalau berburu di Gunung Sawal tuh perlu hati-hati juga, berburu burung atau apa saja gitu, karena di atas pohon bisa jadi ada kucing besar yang lagi nongkrong. Di siang ini saya itu akan menceritakan tentang pengalaman, ya masih melanjutkan cerita
dunia lain lah, karena itu pengalaman nyangkut ke masa-masa sebelum terciptanya alam ini gitu, terciptanya gugusan-gugusan. Kalau nggak salah perkiraan di tahun 2005 gitu, tahun 2005 saya itu ngalamin terbukanya kasyaf gitu, terjadi kejadian yang di luar nalar gitu. Jadi waktu itu seolah-olah ya mungkin saya masih berbentuk ruh gitu. Jadi kalau ya saya lihat sih di YouTube itu ada orang yang bicara, jadi bangsa ruh kita gitu dibandingkan dengan jasad itu, jasad dulu baru dibikinkan ruh terus ditiupkan gitu. Padahal sebenarnya prosesnya tidak begitu. Yang saya pahami, yang saya tahu, yang saya kunjungi ke dunia lainnya gitu. Jadi sebelum alam dunia ini, alam nasut itu malahan sebelum terciptanya gugusan-gugusan, galaksi-galaksi, planet-planet ini, ada alam yang lebih tinggi gitu. Jadi di atas alam nasut, al-falak gitu ya, istilahnya gugusan bintang-bintang, gugusan planet-planet, galaksi-galaksi, ada alam Jabarut. Jadi di alam Jabarut itu istilahnya alam para kayangan gitu. Jadi di alam kayangan itu sudah ada gitu. Cuma beliau itu atau mereka itu mendiami bukan secara fisik jasad ini gitu, tempat ini secara yang dohir ini bukan gitu. Tapi keadaan di alam itu, di alam kayangan itu seperti keadaan ya seperti alam ini aja gitu, seperti alam panah gitu, di alam Jabarut itu. Nah, di atasnya alam Jabarut ada alam malakut. Jadi para malaikat itu sudah istilahnya sudah berbaris-baris sebelum dipisahkannya antara langit dan bumi ini. Alam malakut sudah ada gitu. Nah, lebih tinggi dari itu yaitu alam lahut. Jadi alamnya para ruh gitu. Jadi sebelum ruh itu memasuki jasadnya malaikat, jasadnya bangsa jin yang ada di alam Jabarut, terus sebelum masuk ke jasadnya Adam gitu. Tapi Adam itu bukan cuma Adam Siti Hawa, bukan. Jadi sebelum Adam yang dari jenis manusia yang punya akal itu, ada lagi Adam ya mempunyai hawa nafsu, tapi mereka bukan dari jenis manusia yang diciptakan dari tanah gitu. Nah, yang Adam ini, Adam Hawa ini, itu dari jenis manusia yang diberi akal. Jadi jangan heran bila ada orang ya ahli penelitian menemukan fosil-fosil kerangka manusia yang lebih dari 10.000 tahun yang lalu gitu. Karena memang itu bisa disebutkan Adam juga, cuma bukan dari jenis manusia. Jadi belum Adam yang belum dikasih akal gitu. Jadi Adam itu sampai berpuluh ribuan jenis lah. Jadi kalau menurut penelitian ada manusia purba segala macamnya, memang Adam itu sudah ada yang namanya Adam, tapi bukan dari jenis manusia yang belum ya. Kalau yang manusia itu yang sudah diberi akal istilahnya, garis besarnya gitu. Itu yang ada cuma Adamnya
Siti Hawa yang dikasih akal itu. Jadi yang sebelumnya Nabi Hawa itu Nabi Adam dan Siti Hawa ya bisa dibilang manusia purba gitu. Manusia purba. Jadi ahli teknologi segala macam bisa menemukan makhluk seperti manusia, atau bisa disebut itu bukan manusia, cuma Adam gitu, yang diciptakan dari tanah. Kalau manusia itu sudah diberi akal, nggak cuma hawa nafsu, insting, naluri, pikiran, itu ada beri. Kalau yang Nabi Adam itu kelebihannya akal, karena dengan akal ini bisa mengendalikan, bisa menelusuri alam-alam, gugusan-gugusan, bintang-bintang, planet-planet gitu. Kalau Adam yang sebelumnya cuma memperturutkan hawa nafsu, saling perang, saling membunuh gitu. Itu yang membedakan. Jadi antara Adam sebelum Nabi Adam yang dari jenis manusia gitu. Nah, waktu itu ya saya kebuka, jadi ada yang lebih tinggi dari setelah di alam lahut itu, karena sebelum adanya Al-Falak ini, gugusan bintang-bintang ini, gugusan galaksi-galaksi ini, seolah-olah saya itu menyaksikan penciptaan itu semua gitu. Jadi sebelum tercerai-berainya terciptanya gugusan-gugusan galaksi-galaksi ini gitu. Jadi di alam waktu itu yang saya lihat gitu, seolah di depan saya itu nampak seperti tumpukan tanah, cuma nggak ada pohon, nggak ada apa, jadi cuma terlihat celah-celah. Kalau di gunung itu suka ada kayak bukit-bukit, jadi melihat ke depan itu ini tertutup semua gitu. Jadi memang di depan saya itu berupa tumpukan tanah yang besarnya nggak bisa dikira lah. Cuma waktu saya lihat ke atas kan seolah-olah ini kayak dinding gitu. Tapi saking besarnya, padahal itu saya perkirakan itu bulat sebenarnya. Cuma saking besarnya jadi terlihat tuh hamparan tuh kayak datar aja gitu. Cuma yang saya lihat tuh seolah ke atas menjulang itu. Tapi di belakang saya kekosongan, lihat ke atas juga kosong. Jadi seolah-olah yang di depan saya tuh mengambang di antara ruang udara gitu. Cuma itu setelah saya lihat ke depan itu, saya lihat kayak tanah yang mau terbelah-belah gitu. Saya lihat tuh udah siap-siap kayak mau meledak gitu. Cuma sebelum terjadinya itu ada suara yang jelas terdengar gitu oleh saya tuh. Jadi itu jelas-jelas itu bisikan Tuhan, kata-kata Allah gitu, dari Dat yang maha suci. Suara itu mengatakan begini, "Rek tingalikeun kumaha carana kami nyiptakeun Al-Falak." Coba lihat gimana caranya kami menciptakan gugusan-gugusan, galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Jadi setelah ada suara itu, yang di depan saya terlihat tumpukan mungkin bongkahan yang sangat besar itu seperti terhisap, kayak ada, mungkin kalau digambarkan seperti vakum yang menyedot tumpukan debu, akhirnya akan dibuang lagi. Itu seperti disedot langsung menyebar. Jadi bentuknya, kejadiannya tidak seperti istilahnya ledakan yang kemana-mana gitu, tapi seolah dari tumpukan yang besar ini disedot langsung dibuang. Karena waktu setelah itu yang saya lihat tuh, jadi langsung pecahan-pecahan tuh berupa jadi gugusan-gugusan galaksi-galaksi itu. Jadi tadinya benda yang sangat besar, akhirnya menyebar jadi pecahan-pecahan kecil
yang bisa kita lihat seperti kalau di malam hari gitu. Kalau suasana langit cerah, kita tiduran lihat ke atas, apalagi dari jam 12 malam ke sana itu, hamparan itu terlihat langsung gitu. Jadi tapi waktu saya pertama kali itu sebenarnya dari satu bongkahan yang besar gitu. Jadi dari satu bongkahan langsung kayak tersedot, istilah Sunda memancawaura kemana-mana gitu, jadi menyebar, tersedot oleh, mungkin kalau sekarang itu ada pemahaman tentang black hole gitu, ada lubang hitam. Jadi mungkin itu yang menyedot si bongkahan yang saya lihat pertama kali itu lubang hitam yang banyak, yang menyedot tumpukan tanah ini yang sangat besar, tersedot, akhirnya seolah dibuang, setelah disedot langsung dibuang gitu, yang menjadikan gugusan-gugusan galaksi-galaksi dan bintang-bintang ini yang tuh. Jadi posisi saya itu seolah di luar gugusan-gugusan itu, karena saya sendiri tidak merasa terkena serpihan pecahan atau ledakan itu, tidak. Jadi di depan bongkahan saya yang besar itu tahu-tahu bus saja gitu. Jadi seolah-olah kayak diawur. Setelah kalau kita itu seolah pegang pasir yang ibarat segenggam gitu, kemudian ditaburkan. Itulah istilahnya bumi yang dihamparkan itu gitu. Jadi hamparan bumi itu yang tadinya satu bongkahan yang besar, kemudian dihamparkan menjadi gugusan galaksi-galaksi, yang di dalam galaksi itu miliaran bintang. Nah, nanti di hari kiamat, gugusan-gugusan ini yang sekarang terpecah-pecah, yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya, jarak antar galaksi ke galaksi itu, antar bintang ke bintang itu, nanti di akhir kiamat itu semuanya bakal tersedot lagi. Jadi tersedot oleh apa? Yaitu yang bisa disebutkan oleh lubang hitam itu. Jadi di tiap bintang atau gugusan galaksi itu pasti ada lubang hitam itu yang bisa menyedot semuanya gugusan bintang-bintang, kemudian dibuang, ditumpukan di satu titik lagi seperti dulu sebelum penciptaan ini gitu. Nah, posisi itu sudah jelas gitu, kondisinya saya sudah ada gitu. Jadi posisinya saya sudah ada gitu. Tapi itu berupa ruh. Jadi saya sendiri berupa ruh gitu. Jadi bukan, istilahnya bukan berupa jasad seperti sekarang ini. Bukan jasadnya Adam yang dari tanah, bukan. Tapi waktu itu kondisi saya waktu melihat terciptanya gugusan galaksi-galaksi ini, saya itu berupa ruh. Jadi sudah yakin gitu, ruh ini sudah dari dulu diciptakan. Jadi setiap ruh malaikat, ruh bakalnya manusia itu sudah lebih dahulu ada. Cuma tetap tersimpan di alam lahut itu gitu. Jadi nggak keluar dari tempatnya gitu. Seperti yang bumi itu, yang bongkahan besar itu, tetap kita sekarang berada di dalam gugusan-gugusan antara bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi. Tapi semua keseluruhan gugusan ini, kalau dari luar saya itu melihatnya cuma segini saja gitu. Kumpulan bintang galaksi yang miliaran jumlahnya itu, miliaran ratusan miliar galaksi-galaksi itu cuma bisa dilihat segini. Jadi ruang udara itu masih lebih luas daripada gugusan planet-planet ini, gugusan bintang-bintang ini.
apalagi yang menciptakannya gitu. Jadi Allahu Akbar itu jelas-jelas lebih luas lagi yang menciptakan. Sedangkan saya juga yang istilahnya masih makhluk, saya masih makhluknya sebagai hambanya. Walaupun sudah ada berupa ruh, saya menyaksikan ini bongkahan tuh masih ada di depan saya. Jadi ruh saya bukan bagian dari gugusan, cuma itu lain jenis gitu. Jadi bukan material gitu istilahnya. Kalau ini kan bongkahan gugusan bintang-bintang planet ini terdiri dari tanah, batu, debu-debu, pasir, ya segala macam itu kandungannya seperti itu. Ada besi, ada timah, emasnya mungkin, berliannya, dari semua gugusan ini itu terdiri dari benda-benda real, bisa dijelajah sebenarnya, bisa ditelusuri, bisa dicari gitu unsur-unsurnya, kandungannya, karena ini berupa bongkahan atau benda-benda ini ya benda yang bisa kita rasakan. Tapi kalau kita sudah masuknya ke alam jabarut, alam malakut, alam lahut, itu sudah dunia alam lain. Jadi ada kehidupan yang tidak tersentuh istilah dengan urusan dunia panah ini. Sedangkan kita semua setelah jagat ini hancur, nanti di waktunya hari kiamat. Karena saya dengar juga ya, menurut penelitian ahli-ahli perbintangan, seandainya gugusan planet bintang kita yang berupa matahari dan planetnya hancur, tapi galaksi kita katanya tidak hancur, tidak akan hancur. Jadi tidak tergoyahkan oleh hancurnya atau ledakan dari bintang tata surya kita. Sedangkan bintang ini di galaksi Bima Sakti ini ratusan miliar jumlahnya. Jadi tidak akan tergoyahkan. Jadi kalau kiamat di bumi ini katanya gitu tidak akan merusak tatanan galaksi atau tatanan gugusan ini. Kata saya itu salah. Karena nanti di saatnya waktunya hari kiamat, semua lubang hitam itu akan menyedot tiap galaksinya sendiri untuk dibuang, ditumpukan di satu titik. Itu cuma nunggu waktunya saja. Jadi lubang hitam tiap galaksi itu ada yang 2, ada yang 3, mungkin ada yang 1. Kalau ukurannya besar itu sekali sedot itu gugusan bintang-bintang galaksi-galaksi itu langsung habis karena tersedotnya sangat kuat. Karena waktu itu saya lihat juga penciptaannya nggak sampai menit gitu. Begitu saya lihat, begitu saya dengar suara tek tingalikeun kumaha carana kami nyiptakeun al-falak gitu. Ya maksudnya gugusan galaksi-galaksi ini. Begitu saya tunggu enggak sampai 1 menit juga itu langsung langsung menyebar gitu. Jadi setiap sudutnya tuh lubang hitam itu sudah satu tekan tombol komando untuk menyedot, langsung menyebarkan, membuat gugusan galaksi-galaksi ini. Itu enggak nyampe 1 menit saya lihat itu. Mungkin itu waktunya ruh, nggak tahu nih kalau di waktu dunianya gitu, saya juga nggak tahu tuh. Apa sesuai dengan petunjuk yang disabdakan oleh Nabi gitu. Karena cuma selama gerhana 3 hari tahu terjadi kiamat karena bertumpuknya menutupinya ke bumi kita ini, bulan atau bintang menghalangi, akhirnya kita gelap selama 3 hari. Itulah yang bakal terjadi. Istilahnya cuma paling lama 3 hari langsung ledakan ini, enggak cuma di bumi ini gitu. Yang kita injak ini tidak. Karena setiap galaksi itu sudah ada lubang hitam yang siap menyedot gitu. Itu bisa dikatakan lubang hitam itu bisa lebih besar dari galaksinya itu sendiri. Walaupun sekarang sholat tidak terlihat, karena itu ya sebangsa alam malakut sih masalahnya gitu.
Walaupun menurut penelusuran cuma terlihat bahwa ada satu bintang yang masuk ke lembah itu tahu-tahu hilang gitu. Karena mungkin seperti yang tadinya tanah yang kuat, begitu disedot itu jadi berupa debu gitu. Hancurnya itu oleh kekuatan lubang hitam itu. Mungkin kalau di agama bisa disebutkan itu lubang hitam itu kayak susunan trompetnya malaikat gitu, yang sekarang seolah dipecah. Nanti kalau sudah waktunya itu bisa menyusun satu, langsung sekali sedot itu galaksi itu apa, gugusan galaksi itu bisa langsung cuma satu sedot saja gitu. Jadi kalau buat Maha Pencipta itu mungkin gampang-gampang saja, karena waktu itu saya juga melihatnya kok nggak lama gitu, nggak ada hitungan istilahnya 1 menit masih berapa jam sampai saya kesal, tidak. Itu begitu beres ada terdengar suara itu, padahal di depan saya itu jelas-jelas ini sangat besar gitu, kemudian terpecah jadi ukuran bintang-bintang yang berbeda-beda kan ukurannya, sampai ada yang ribuan malah jutaan kali ukurannya dari matahari kita. Itu ada bintang yang lebih besar dari bintang yang kita bulan matahari yang kita lihat itu, saking besarnya gitu. Memang kalau dibandingkan dengan tumpukan benda yang saya lihat pertama waktu sebelum terciptanya Al-Falaq ini lebih besar lagi. Jadi saya yakin bahwa semua yang tercerai-berai ini, gugusan galaksi-galaksi ini, tadinya itu dari satu tumpukan, dari bongkahan yang satu, kemudian tersebar gitu. Jadi walaupun ada keterangan bahwa bumi dihamparkan, maksudnya bumi yang ini yang satu, yang awal mula. Jadi bukan yang kita injak sekarang seolah perbedaan antara bumi datar dan bumi bulat gitu. Seolah datar seperti PCD gitu, kaset PCD, tidak. Maksudnya bukan datar seperti itu. Dihamparkan tuh bukan dihamparkan seperti tikar yang cuma lurus gitu, bukan. Jadi dari yang satu bongkahan dihamparkan menjadi gugusan galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Kalau saya sendiri ya mungkin tidak mau ikut campur lah tentang pemahaman orang-orang awam antara bumi bulat dan bumi datar itu, karena mengambil keterangan dari Quran sendiri yang menyebutkan bumi dihamparkan gitu. Pada yang saya lihat waktu itu dihamparkan itu dari bongkahan yang besar ini dihamparkan. Jadi terciptalah gugusan galaksi-galaksi yang dalam galaksi itu ratusan miliar bintang-bintang. Nah, setiap galaksi ini yaitu sudah siap-siap ada yang sekarang tuh dikenalnya black hole atau lubang hitam. Bisa jadi itu trompet, istilah agama mungkin trompet malaikat Israfil. Jadi trompet ini sekarang menyebar, nanti kalau sudah waktunya bakal bersatu gitu. Tinggal sedot semuanya, udah sekali sedot udah langsung gitu, jagat ini semua hancur. Gugusan galaksi ini bakal hancur, bakal habis. Tidak ada yang tidak gitu, karena tadinya juga dari satu bongkahan besar gitu. Yang tadinya bersatu akhirnya dipisahkan. Ya disitulah mulai terciptanya langit jadi 7 lapis lah istilahnya. Karena yang dimaksud yang 7 lapis itu lapisan-lapisan gas, oksigen, hidrogen, nitrogennya itulah lapisan-lapisan gas yang bisa disebut 7 lapis langit itulah. Itu yang dimaksud. Sepemahaman saya, yang karena waktu terjadinya itu kan seolah kita itu nggak ada niat untuk menggali ke masalah itu, tidak. Cuma seolah-olah terbukanya hijab, terbukanya kasab oleh Allah gitu.
memperlihatkan kepada saya untuk biar saya tahu dengan mata saya sendiri, nggak dengan mata saya sendiri melihat terciptanya Al-Falaq ini gitu. Jadi gugusan galaksi-galaksi ini tadinya dari yang satu. Nah, nanti di kiamat bakal kembali lagi jadi satu. Dunia ini, gugusan-gugusan ini, walaupun yang hidup di planet mana saja istilahnya, yang sekarang ada ibaratnya di di antara gugusan galaksi dan bintang-bintang nih, tetap bakal kembali ke akhirat gitu. Dunia ini yang kita injak sekarang nanti tidak ada memang. Yang tersisa gugusan bongkahan yang satu. Jadi nggak ada bintang, bulan lagi. Cuma satu bongkahan besar itu. Itu yang mungkin sekilas tentang penciptaan waktu itu gitu. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Bisa nanti kalau tambahan penjelasan, mungkin kalau ada yang tersilap, makanya kalau saya itu selalu istilahnya menjelaskan lagi di deskripsinya gitu. Ya takutnya saya juga bicara ada yang keselip karena lupa, karena susunan pengalaman itu sudah berapa tahun lah gitu, baru diceritakan melalui konten ini. Semoga ini jadi hikmah gitu, bahwa kita manusia yang ratusan, mungkin miliaran gitu sekarang, yang Adam dari jenis manusia ini, dari dua orang lah, jadi satu pasang Adam dan Hawa, sekarang sudah ratusan atau miliaran jumlahnya gitu. Sekarang udah ribuan mungkin, perbedaan suku, bangsa dan kulitnya, padahal tadinya ibu bapak kita itu sama. Nah, termasuk gugusan Al-Falaq ini, gugusan galaksi-galaksi ini gitu. Tadinya dari yang satu gitu, tapi terpecah. Karena itu memang sengaja Allah sendiri yang menciptakan untuk untuk dipelajari lah istilahnya. Tapi semua gugusan ini, walaupun luasnya tidak terbayang karena hitungannya sudah miliaran tahun cahaya gitu. Kalau kita melihat dari tadinya satu bongkahan terpecah dari antara pinggir sisi ini ke sisi ini, mungkin itu ngelewatinnya bisa miliaran tahun cahaya. Karena galaksi Bima Sakti saja, kalau kita ukur bulat gitu dari sisi kiri ke sananya, itu sampai 100.000 tahun cahaya untuk menyeberanginya itu. Apalagi kalau ini kan ratusan miliar juga galaksi banyaknya, satu gugusan ini banyak. Jadi nggak kebayang gitu berapa miliar ribu tahun untuk menyeberangi gugusan-gugusan ini. Tapi Allah itu lebih besar lagi yang menciptakannya. Jangankan yang Maha Pencipta, saya saja yang waktu itu diperlihatkan seolah masih bisa melihat. Jadi seolah-olah saya itu melihat di sisi luar gugusan ini gitu, dari luar gugusan ini. Jadi saya melihat bukan di dalam gitu, dalam gugusan ini bukan. Jadi saya melihat di luar, melihat ke gugusan bintang-bintang galaksi-galaksi ini. Apalagi Allah itu Maha Agung lagi, Allahu Akbar. Mungkin dicukupkan sekian dulu video kali ini. Lain waktu saya bikin konten lagi dengan cerita yang berbeda, karena pengalaman yang sampai sekarang terjadi gitu itu selalu berbeda-beda, lain-lain gitu.
Walaupun saya kadang-kadang bingung mau menceritakan yang mana dulu gitu, tapi saya urutkan per tahunnya saja gitu. Jadi kejadian di tahun ini apa saja gitu yang terjadi di tahun itu gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu di sini sambil menunggu lewat lewat matang, karena kebetulan ada tetangga yang dapetin orang sini. Ya kebetulan orang tuanya yang orang sini itu pengrajin bikin gula juga gitu, gula merah dari pohon aren, namanya gula kawung. Tapi saya suka itu namanya wedangnya gitu. Ya mudah-mudahan masih ada gitu. Nah, disinilah orang tua teman saya itu punya ada kolam ikan, tapi ini aman-aman saja nih. Kolam lele ya ini mah, kolam ikan biasa, berbagai macam ikan. Dan juga ada mal ya mah konten gitu, bikin ada mah video konten. Iya kak di today dengan iya di Tadi itu deh mohon. oh atas digulakeun nya. Gulakan buat karena itu mau ka dia. Ih. Kalau bisa digulakan begitu. Nah inilah pengrajin rumahan bikin gula kawung. Digulakan analisin iya. Oyong terang tah gitu. Analisin sudah pabalatak nih dia. Bios kan lem kalem kan. Teka bagian lahang tentunya ibu. Sontennya mohon tahu ya bioskeun mah bios. Ya kan. Inilah tempat suasana yang teduh, adem, bisa nyantai. Ngaso dulu di sini nih, ngaso. Lewat. Ngaliwat.